وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومفتاح فتوح العارفين بنور سيد المرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما قدرت. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam yang ke-12 ya. Kita bisa dikumpulkan lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus-menerus menjaga kesehatan lahir maupun batin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إلى جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين وأولياء والشهداء والصالحين إنما كانوا بسلك الأرض إلى مغربها وبرها وبحرها خصوصا مولانا الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ الدين النقشبندي الشيخ الحسن السديلي السيد علي بن أبي بكر السقاف وجميع مشايخنا خصوصا مؤلف هذا الكتاب حجة الإسلام الإمام Nabi Ahmad Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Syekh Maimun Jubair lahum Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulmi fid dharain. Amin. Kemarin hadis terakhir amin bihina afdhalu wa ahabbu ila Allah azza wa jalla min ayyami ashri dzulhijjah inna sawma yaumin minhu ya'tilu siyama sanatin. Jadi penjelasan hadis ini itu sama Imam Ghazali dibikin teori tanggalan. Jadi seumpama tanggalan ada 12 bulan. Tanggalan ya 12 bulan. Nah, pertama adalah Muharram. Nah, tanggalan Islam itu pertama Muharram. Nah, Muharram itu ada Ashhur al-Fadilah. Dia termasuk bulan yang afdol, yang utama untuk puasa. Tetapi Muharram itu juga ada bulan yang Ashhurul Hurum. Dia termasuk Ashhurul Hurum. Maka bulan Muharram itu bulan Ashhurul Hurum, bulan mulia, juga termasuk bulan afdol. Ashhur bulan yang mulia ya juga bulan yang afdol. Terus habis Muharram terus Safar, kosong. Nah, kosong itu dia bulan ini tidak termasuk bulan Ashhurul Fadilah, juga tidak termasuk Ashhurul Hurum. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, terus Jumadil Awal, Jumadil Akhir, terus Rajab. Nah, Rajab ini termasuk Ashhurul Fadilah, bulan yang utama. Yatakarraru fi syahrin fa awwalu syahrin wa awsatuhu wa akhiruhu. Jadi awal, tengah sama akhir. Satu bulan, terus yang afdol mana? Awal tanggal 1, terus tengahnya tanggal berapa? 13, 14, 15, akhirnya berapa? Tanggal 29 atau 30. Wa wasatuhu ayyamul bid. Dan pertengahan bulan ini adalah hari-hari bulan yang putih, atau maksudnya bulan putih bulan purnama. Maksudnya bimakna putih itu bulannya pas, bulan. Nah, itu yang kelihatan putih, maksudnya bulan purna. Wa ya utawi ayyamul bid asalisa iku dino tanggal asalisa asyara iku dino tanggal 13. Ya. Sedangkan
tanggal apa maksudnya yang dimaksud ayyamul bid itu yakni tanggal as-salisu asyara tanggal 13, war rabi'a asyara tanggal 14, wal khomisa asyara tanggal 15. Jadi yang dimaksud dengan ayyamul bid itu pokoknya bulan-bulan. Nah, pas yang mana kira-kira bulan purnama itu bisa jadi tanggal 15, bisa jadi tanggal 14. Nah, pokoknya pas bulan muter itu loh. Nah, itu kalau di dunia mistis, di dunia Jawa, orang-orang Jawa itu biasanya pas malam bulan purnama itu puasa. Nah, ini Jawa berarti hampir mirip. Ini juga sama puasa, tapi kalau di Jawa puasanya ditambah-tambahin. Nah, biar bisa kebal, nah itu biar bisa menghilang, biar si doi ikut sama kita, itu kayak gitu, itu ditambah-tambahin. Oh iya, sama, oh iya. Jadi sebenarnya itu tetap ada orang yang tahu ilmu magic itu, ilmu mistis ya, ini maksudnya gaib ya. Ini enggak tahu gaib apa enggak gaib. Menurut saya enggak gaib. Ya bisa dipelajari. Gaib itu surga neraka itu gaib, enggak bisa dilihat. Kalau yang masih bisa dilihat diterka itu masih. Wa amma fi usbuin, tadi sebulan ya. Jadi pokoknya malam kalau di Jawa itu kalau pengen sakti pas malam bulan purnama puasa. Terus biasanya yang dibaca itu wirid-wirid yang isinya itu tentang kekuasaan Allah Jalla Jalaluhu, Allah Jalla Jalaluhu gitu dikirnya itu kalau khatam puasa 13, 14, 15 itu biasanya sakti. Kalau di Jawa ya, kalau di Jawa. Kalau ilmu Jawa. Tapi ini pasti ada hubungannya. Wa ma fi usbu'i, adapun puasa yang seminggu. Kalau tadi sebulan berarti sebulan tanggal 1, 13, tanggal 1 awal bulan, 13, 14, 15 pertengahan bulan, 30 akhir. Nah, kalau seminggu bagaimana? Wa amma fi usbu'in, adapun sedangkan hari-hari apa namanya bulan apa yang mingguan ya. Yang fa yustahabbu mongko den sunahake. Fiha ing dalam ayam asyamu apa poso wa taksirul khairati lan ngekeh-ngekehan berbuat baik litadho ufa. Jadi litadho ufa biar di tadhouf lipat gandakan riha apa pira-pira ganjarane khairat bi barokati hadil auqat kelawan berkah iki lawak. Sedangkan hari-hari yang utama ya dalam seminggu berarti mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Ahad, dalam seminggu, dalam sepekan ini mana yang utama? Nah, jadi dalam hari-hari yang utama dalam sepekan itu yang utama ya fa yastaqabu biya asyam taksir. Sampean seminggu ini kalau bisa dalam kurun seminggu itu hari-hari ini kalau bisa puasa atau memperbanyak berbuat baik, maka kalau sampean memperbanyak berbuat baik maka sampean akan dilipat gandakan pahalanya, yaitu hari Senin, terus Kamis dan Jumat. Ini kalau seminggu. Maka kalau sampai Senin, Kamis, Jumat ini puasa dan memperbanyak amal baik. Ini di dalam setahun dihitung sama Imam Ghazali, dalam sebulan dihitung, dalam seminggu dihitung. Rinci betul. Wa amma shaumu dahr, nah ini baru puasa dahr, puasa yang setahun full puasa.
Wa amma shaumu dahrin adapun puasa tahunan ya, fa innahu mongko sedune shaumu dahrin samilun iku mengandung mengkuli-kuli ing likulli wa ziyadatin. Sedangkan apa namanya puasa tahunan ya, puasa tahunan sepanjang tahun, pokoknya setahun itu puasa terus. Fa innahu mongko sedene shaumu dahrin samilun itu mengandung likulli wa ziyadatin, likullin wa ziyadatin, mengandung keseluruhan mayatakarraru fi syahril usbu, mengandung mayatakarraru dari ini tadi amal amma yatakarraru fi syahrin fa awalu syahrin, mulai semuanya itu mengandung itu semua. Walis salikina, jadi puasa sepanjang tahun adalah mencakup semua hari-hari utama. Ya, berarti kalau sampean puasa setahun itu berarti kan yang tadi itu semua mencakup. Mulai puasa Senin, puasa Kamis, puasa Jumat, puasa ini, puasa itu kan semuanya mencakup sampean puasa setahun. Itu mencakup semua hari itu. Bahkan waziyadatun bahkan lebih. Ada yang bulan yang enggak utama puasa sampean puasa. Walis salikina lan kedue wong kang padha salik, padha ngambah. Salik itu manusia yang menempuh jalan menuju Allah. Dia penempuh tarekat. Fi ing dalem samudahrin turukun utawi pira-pira dalan. Maka bagi para orang yang menempuh jalan tarekat, jalan menuju Allah, punya cara-cara tersendiri untuk melakukan puasa-puasa ini. Paminhum mongko iku setengah ulama man utawi wong karo kariha kang makruhaken sapa dalika ing menungso. Nah, ada sebagian ulama yang menghukuminya makruh. Jadi puasa setahun itu full itu ada yang menghukumi makruh. Warodat karena wis tumeka apa akhbarun apa pira-pira hadis tadulu yang menunjukkan apa hadis ala karohatihi ing ngatasé makruh iso mudah. Kenapa kok sebagian ulama memakruhkan puasa dalam setahun? Kenapa? Karena hadis-hadis yang menunjukkan kemakruhannya itu ada. Karena hadis-hadis yang menunjukkan kemakruhannya ada. Fasohihu mongko utawi pendapat yang sahih. Pendapat yang sahih mengatakan annahu temen sunni saumudar inna ma yukrahu li syai'ain. Ya, jadi menurut pendapat yang sahih ya, puasa dahr, puasa setahun itu makruh karena dimakruhkan lisa ini karena ada dua perkara. Maksudnya dua alasan. Kalau perkara repot. Jadi menurut pendapat yang sahih mengatakan puasa dahr itu makruh karena dua alasan. Ahaduma yang pertama. Alasannya yang pertama adalah an la yuftira fil idaini wa ayyami tasyriki. Yang pertama adalah an la yuftira iku arep yen to ora muka sapa sahes fi idaini ing dalem hari riyaya Id wa ayyami tasyriki lan ing dalem pira-pira dina tasyrik. Pertama, pelaku puasa dahr itu akan menjadi makruh bila ya pelaku itu masih puasa di dua hari raya Idul Fitri, Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Bahwa mongko utawi adamul fitri fil idin ya. Ad-dahru iku poso tahun kulluhu yusgani dahr. Jadi posisinya pelaku puasa itu masih berpuasa di dua hari raya dan hari-hari tasyrik. Dengan dia masih berpuasa di hari-hari itu, dia sepenuhnya berpuasa di sepanjang tahun. Jadi nggak ada puasanya. Pokoknya setahun mulai Syawal tanggal 1 sampai Ramadan tanggal 30 itu puasa terus.
atau Ramadan tanggal 29 itu puasa terus. Wasani yang nomor 2, jadi harus puasa terus. Yang was ya gitu ya. Wal akharu yang nomor 2 atau yang lain, alasan yang lain, an yarghoba anis sunnati fil iftari wa yaj'ala shauma hajrun ala nafsihi ma'awwahi. Wal akharu utawi alasan yang lain, alasan yang kedua berarti ya, an yarghoba arep ento sengit sapa wong anis sunnati saking sunnah fil iftari ing dalem moka berbuka. Wa yaj'al dadekaken sapa sakes dadekaken sauma ing poso hajron ing apa hajron. Hajron itu apa? Penghalang ya? Larangan ya, penghalang. Ala nafsi ing atase awake dhewe ne syakhs ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, penghalang berarti ayyar ghoba an sunnati. Tidak, orang yang puasa sebulan setahun penuh itu beliau tidak mengikuti sunnah dalam hal yang tidak berpuasa. Jadi sampean setahun puasa terus itu berarti ada hari-hari yang mestinya disunahkan untuk tidak puasa tapi malah sampean puasa. Sholat Id itu hari raya Id itu Anda disunahkan malah tidak puasa, tapi malah Anda puasa. Yuhibbu demen Allah ayyuk ta'arfin fil iftari wa yaj'ala shauma hajran. Malah Anda mengikuti sunnah, tidak mengikuti sunnah dalam hal tidak berpuasa. Terus Anda menjadikan puasa sebagai penghalang bagimu untuk berbuka. Mestinya sampean buka itu ini tapi malah sampean puasa. Anallah temen sedunia Allah. Yuhibbu itu demen sapa Allah ayyuk ta'arif ento nekani ruhasahu apa pira-pira kemurahane Allah kama yuhibbu kaya oleh demen sapa man ayyuk ta'arif ento den tekani azaimu apa pira-pira perkara kang den wajib. Anallah padahal Allah subhanahu wa ta'ala itu menyukai mereka yang menerima atau mau memakai keringanan dari Allah sebagaimana menyukai mereka menyukai yang menjalankan perintahnya. Jadi Allah itu suka orang yang memakai rukhsahnya itu suka. Jadi kayak contoh, sampean bepergian kok lebih dari 80 kilo itu boleh jamak, boleh kos. Nah itu kalau sampean pakai Allah lebih seneng. Maka sampean kalau pergi sebaiknya ya kalau jaraknya sudah melewati ya jamak atau kos. Ini sebaiknya dipakai. Jadi menurut pendapat yang sahih, kalau ini dimekruhkan, kalau dua syarat ini masuk, kalau dua syarat ini berarti makruh. Fa idza lam yakun, puasa terus ini ya, tapi memang para salik itu rata-rata puasa, tapi ada sebagian salik, sebagian torekoh itu malah yang tidak memperbolehkan puasa. Ya puasa yang hari-hari yang sudah ditentukan saja. Maksudnya kayak ya hari-hari Muharram, bulan-bulan itu puasa, tidak terus puasa terus. Kalau untuk santri sebaiknya tidak usah puasa. Kalau untuk makomnya santri, orang yang masih ngaji itu sebaiknya jangan puasa. Terus apa sebaiknya ngaji? Jadi kalau masih dalam tahap belajar sebaiknya ngaji, karena kalau dia puasa lemes nanti pasti malas belajar. Maka di tempat saya itu haram hukumnya santri puasa, haram. Jadi ada hukum yang khusus. Kalau ini di floor ke banyak orang nggak boleh, nggak haram kok diharamkan. Tapi ada
Contoh kayak gini, sampean punya sekolahan. Sekolahan itu tergantung sampean aturan mainnya. Dilarang memakai sepatu yang apa, itu ya tergantung kepala sekolah dan rapat itu. Tapi kalau itu dipakai di sekolahan lain belum tentu kepakai. Nah, maka biasanya ijtihad seperti itu boleh-boleh. Jadi ada pondok dilarang memakai peci putih, ada. Semua peci hitam semua. Haram hukumnya, ya haram, nggak boleh pakai. Tapi kalau di floor di masyarakat nggak bisa, karena nggak ada ininya. Contohnya begitu. Nah, sekolahan contoh dilarang memakai baju yang ini semua, itu boleh, karena dia independen, sekolahan itu independen. Tetapi belum tentu itu ketika diterapkan di sekolah yang lain belum tentu bisa diterima. Nah, contohnya begitu. Maka hukum itu seperti itu, Pak. Hukum itu seperti itu. Maka kalau di tempat saya, pondok di tempat saya itu larangannya satu, dilarang puasa. Dua, dilarang pakai peci putih. Nah, terus apalagi banyak yang menurut orang nggak pas, nah, karena dia di luar pesantren. Jadi ada santri kok puasa langsung disuruh muka, langsung disuruh buka. Nah, kecuali puasa itu yang puasa masyhur, kayak puasa Sa'ban tanggal 1, Rajab tanggal 1 sampai tanggal 11 itu boleh. Tapi kalau yang hari-hari biasa itu diharamkan, tidak boleh. Santri tidak boleh, karena dia tahapnya atau masanya dalam tahap belajar. Kalau dia puasa lemes, pasti malas belajar. Nah, itu alasannya masuk akal. Nah, coba ada jam sekarang puasa di sekolah malas-malasan. Contohnya begitu. Maka kecuali hari-hari yang memang itu syahrul hurum, yang memang dimuliakan, bulan-bulan dimuliakan. Kayak kemarin ya, kayak Muharram tanggal 1, tanggal ini boleh, tidak apa-apa. Tetapi tidak boleh terus puasa terus, tidak boleh. Nah, jadi kayak haram pakai peci putih, itu di tempat saya nggak boleh. Nggak ada santri pakai peci putih, nggak ada. Nanti kiainya kesaingan. Nanti nggak bisa bedain ini kiai apa santri, nggak bisa bedain sama-sama pakai peci putih. Contohnya begitu. Nah, tapi kalau ini di floor di umum masyarakat nggak bisa, karena semua masyarakat sekarang rata-rata pakai peci putih, sudah biasa. Fa'in lam yakun mongko lamun ora ono. Ya. Fa'in lam yakun mongko ora ono. Tidak ketemu apa sayun suwi-suwi min dalika dari saking mengkono asbabul kariha waro'alan apa meyakini ya, atau melihat tapi dengan keyakinan pendapat yang siapa seseorang solahan nafsi ya, solaha itu apa? Faksau ya? Nafsau ya, solaha tak apa nun nafsi ya. Faiza lam yakun mongko lamun ora tinemu ora ana apa sayun suwi-suwi min zalika saking asbabul karoha, tidak ada Anda tidak menemukan sebab dua antara ini waro'a dan Anda berpendapat sholahan nafsihi ing bagusi awake dhewe ne syakhs fi yaumil dzahrin ing dalem dinane poso setahun. Fal yaf'al maka lakukanlah seseorang itu ya zalika ing menggono saumuta. Jika fa'in lam yakun, jika tidak ditemukan alasan-alasan di atas tadi itu, alasan-alasan tersebut, dia dan waro'a sholahan nafsi, dan dia melihat kebaikan bagi dirinya. Kalau dia puasa dahar itu baik malah. Waro'a sholahan nafsi, dan dia melihat, ya, dia ini sampean melihat kebaikan bagi diri Anda sendiri fi yaumid dahrin ketika sampean puasa setahun. Jadi sampean puasa setahun itu menurut sampean ternyata sampean lebih baik karena bisa nahan ini macam-macam. Ya, maka fal yaf'al maka lakukan.
Kalau sampean tidak menemukan alasan di atas itu, terus menurut sampean puasa setahun pol itu menurut sampean melihat kebaikan bagi diri Anda, ya maka lakukanlah puasa dahar. Tetapi kalau sampean puasa setahun penuh ini, itu ada menurut malah sampean malah tidak ada kebaikan bagi diri Anda. Apa tuh contoh ketika seumpama sakit, seumpama aku macam-macam, maka jangan lakukan. Yang penting, tapi paling penting fa'il lam yakun syai'un fi dzalik, jika tidak bertabrakan dengan alasan-alasan tersebut. Nah, itu enggak apa-apa. Soalnya banyak puasa, ada orang yang puasa dahar itu sekarang itu terkenal namanya puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari itu. Terus faqad fa'alahu jama'atan, faqad fa'alahu mongko wis teman-teman wis ngelakoni ing shaumud dahr apa jama'atun apa kumpulan orang minas sahabat saking pira-pira sahabat wa tabi'in sebagian sahabat dan tabi'in melakukan puasa dahar. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Ini sebagian sahabat dan tabi'in itu melakukan puasa ini. Maka sampean kalau mau puasa silahkan setahun penuh puasa. Nggak ada ininya ya, nggak puasanya, pokoknya setahun penuh puasa. Jadi sebagian sahabat dan tabi'in melakukan puasa dahar. Waqala lan dawuh sapa Nabi. Ya, bener ya. Waqala dawuh sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fima ing dalam keterangan ya, rawa kang wis ngriwayatkeun ing sapa Abu Musa Al-Asy'ari. Ini diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari meriwayatkan hadis man shoma dahra kulluhu dhuyqat alaihi jahannam wa aqadat tis'ina. Man shoma dahri, man utawi sapane wong barang siapa soma yang puasa dahra ing dalem mangsa setahun kuluhu ya sekabehane dahr duyifat mongko den rupekaken disempitkan alaihi ingat yang seman apa jahannam neraka jahannam wa aqadalan mbundeli sinten Nabi tis'ina ing angka 90. Wa makna utawi mana adul hadal hadis lam yakun ora ana lahu iku kedue man fiya ing dalem jahannam maudhiun apa panggo. Man soma barang siapa yang berpuasa dahr setahun penuh, kulluhu duyikot dia disempitkan baginya tempat di neraka jahanam. Berarti nggak ada tempat. Jahanam nggak mau menerima kita kalau Anda mau puasa setahun. Lalu beliau baginda Nabi wa aqada tis'ina, dan beliau membentuk simbol tis'ina 90 dengan jari. Membentuk simbol angka 90. Wa maknahu yang maksudnya makna hadis ini apa? Lam yakun lahu fiya maudhi'un, maka tidak ada tempat bagi orang yang mau puasa dahr di neraka jahanam. Tidak ada tempat baginya di neraka jahanam. Kalau ada orang mau puasa setahun penuh full, tidak ada kosongnya loh ya, tidak ada kosongnya. Ini kalau perempuan nggak bisa, yang bisa laki-laki. Jadi penuh full puasa. Wadunahu, waktu nahu iku ing dalem ngisore saumud dahr darajatun utawi tingkatan ukhra kang meneh, bahwa utawi darajatun ukhra iku saumun nisfu dahr. Oh ini kalau yang ini setengahnya, saumun nisfu dahr dan yasuma kelawan arep yen poso sapa wong yauman ing dalem sedina wa yuftiru lan muka lah. Yang ini yang puasa Daud ini ya,
yauman ing dalem wayuftiru lan moka sapa sakes yauman ing dalem sedina. Di bawah puasa dahar ada tingkatan puasa lain ya, yaitu puasa separuh tahun. Tapi separuh tahun itu prakteknya bi'an sauma yauman yuftiru yauman, puasa dilakukan dengan sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa, sehari puasa. Nah ini yang biasa kita kenal dengan puasa Daud, puasinya Nabi Daud. Wadhalika utawi mengkono-kono saumun ya. Saumu yaumu wa fitrul yaumi. Jadi sehari puasa, sehari tidak. Asadu itu lebih berat. Ala nafsi ing atase nafsu wal aqwalan lebih kuat fi qahriha ing dalem oleh nyerang ing nafsu. Nah, menurut pendapat puasa Daud itu lebih berat dibanding puasa full setahun. Kalau puasa full setahun kan dia puasa terus, tapi kalau puasa Daud kan enggak. Sekarang puasa, besok tidak. Sekarang puasa, besok tidak. Pas enggak puasa makan sate. Besoknya dijanjiin orang makan apa, ternyata puasa. Itu menurut sebagian puasa jenis ini lebih berat bagi hawa nafsu dan lebih ampuh mengalahkan hawa nafsu, lebih ampuh. Nah, sampean kok nafsunya tinggi, pengen keinginannya apa-apa tinggi, maka sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Ini puasa Daud. Hanya teman saya yang puasa kayak ini, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa tidak. Nah, tapi alasannya rata-rata alasannya prihatin. Alasan prihatin. Wadhalika, jadi lebih berat puasa Daud itu lebih berat. Sekarang puasa, besok enggak. Besoknya puasa lagi enggak. Itu lebih berat. Nah kalau dia puasa terus kan sudah bisa mengantisipasi puasa terus. Nah kalau puasa Daud kan harus ingat dia. Besok puasa, besok enggak, besok lagi. Wadhalika, waqad waradalan teman-teman wis tumeka fi fadlihi ing dalem kautamaane saumuni futar atau puasa Daud. Akhbarun apa pira-pira hadis kasiratun kang akeh. Jadi keutamaan puasa Daud ini sudah banyak sekali hadis yang menguatkan sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Li'annahu krana setuhune li'annal abda, li'annahu apa li'anna? Ya li'anna ya. Li'annal abda krana setuhune kawula fi ing dalem saumune futar baina sabri yaumin wa syukri yaumin. Oh, istimewa ya. Jadi sebab dalam puasa Daud ini seorang hamba itu bersabar satu hari lalu bersyukur satu hari. Pas puasa dia sabar, pas besok mau dia nggak puasa dia bersyukur, terus dia sabarlah lagi, terus dia syukurlah. Nah gitu ya, begitu selama setahun. Nah ini biasanya ini ada di Kudus itu ada mujiz besar kitab Dalailul Khairat. Dalailul Khairat, orang mengamalkan Dalailul Khairat dia disuruh baca Dalailul Khairat selama 5 tahun. Nah selama 5 tahun itu biasanya puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Nah, ada yang sampai kuat 10 tahun. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Itu di Kudus namanya Mbak Basir. Itu dia yang tukang ijazahi begitu. Saya sudah almarhum, sekarang diganti oleh anaknya. Namanya Ki Badawi. Jadi sehari puasa, sehari enggak. Atau ada yang los puasa semua. Lianna abda fihi baina sabri yaumin wa syukri yaumin. Faqad qala mongko dawuh Nabi. Ya. Nabi bersabda, "Uridat alayya mafatihul khazaini dunya wa kunuzil ardi." Uridat den tawaake.
Uridot den tawaake alaya ing atase ingsun ditawaaken mafatihul khazaini beberapa kunci beberapa gudangnya dunia ya berarti harta apa aja semua yang ada di dunia. Wa kunuzil ardilan ya gudangnya harta sama. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu pernah ditawani kunci gudang harta semua ini. Jadi, Kanjeng Nabi diberi kunci untuk meraih berbagai kemegahan dunia. Kozain itu ya pepaes ya kemegahan macam-macam. Pokoknya kenikmatan itu dunia.